sistemnya itu bekerja sama juga sama mereka. Dan pekerjaan akun kiri itu mereka juga mendesain pagi, dibedain sama kantor pelayanan pajak yang biasa. Itu juga didesain dengan IFRS. Karena emang mereka gajinya pun beda antara yang kerja di LTO dengan yang di pelayanan pajak itu berbeda, Bapak. Jadi mereka masuknya pun ada informasinya Menteri Keuangan kemarin. Ya, kita dulu dari partai keuangan itu sebenarnya diubah. Jadi ada maksud itu atau ada lain lagi dengan yang ada lain lagi sebenarnya Bapak. Referensinya mana? Ada sumbernya. Oke, ada. Oke, kita ada di surat keputusannya juga. Saya juga ada minta ke mereka. Mulyati. Ada di sesi Bapak yang di paling bawah. Yang di paling bawah itu dari daftar utamanya ada bidang penyuluhan pelayanan Dinas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. Itu tuh lengkap dari surat keputusan mereka di desa dan pengangkatan karyawan itu semua lengkap ada di situ. Dan mereka siapa yang menggaji itu atas surat keputusan nomor berapa itu semua ada di situ. Oke, lanjutkan ya Pak ya. Ini untuk yang kelemahan dari kita juga mesti mencari apa kelemahan dari sistem dan prosedur penggajian. Apa itu dari diterapkan benar atau belum? Dan yang ketiga ada, kalau misalnya ternyata pun ada penyimpangan dari sistem itu, saran dari kita apa? Untuk yang tujuan penelitian, mengetahui sistem dan prosedur penggajian yang diterapkan, dan kita mengetahui kelemahan dari sistem dan prosedur penggajian tersebut, kita juga memberikan masukan berupa saran untuk memperbaiki sistem penggajian bila terjadi penyimpangan dalam sistem yang sudah ada itu. Metodologi penelitian yang dijalankan di sini yaitu metode deskriptif yang menggambarkan keadaan internal kontrol dari penggajian dalam LPO atau kantor pelayanan pajak wajib pajak besar itu. Dan metode pengumpulan data di sini saya menggunakan observasi langsung, komunikasi langsung maupun tidak langsung, serta studi dokumenter dan jenis datanya yaitu data kualitatif. Untuk landasan teori yang saya gunakan, menurut pelajaran manajemen kontrol sistem yang sudah kita ikuti, melibatkan interaksi antara individu. Dan adanya tujuan yang harus konfluens antara tujuan personal atau karyawan dengan tujuan company. Terus 5 fungsi yang saling terkait satu sama lain dalam sistem pengendalian penggajian ini antara lain adalah fungsi pegawaian, dan fungsi pencatatan waktu kerja, fungsi membuat daftar gaji, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Untuk unsur pokok pengendalian internnya itu pun terdiri ada 3. Yang pertama organisasi. Organisasi itu sendiri ada fungsi pembuatan daftar gaji yang terpisah dari fungsi keuangan. Ada fungsi pencatatan waktu hadir yang terpisah dari fungsi operasinya. Prosedur pencatatannya itu ada perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Ada tarif upah yang dicantumkan dalam waktu jam kerja diverifikasi keefektifannya oleh fungsi akuntansi. Dan yang ketiga itu sistem otorisasi. Sistem otorisasi ini orang yang namanya tercantum di dalam daftar gaji, dia harus ada surat pengangkatan sebagai karyawan. Dan yang kedua perubahan gaji karena adanya yang kedua perubahan gaji karena adanya perubahan pangkat, tarif harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Terima kasih Pak. Untuk yang potongan untuk gaji karyawan, selain untuk pajak penghasilan karyawan, harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Dan untuk yang kelima, perintah lembur harus oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang ketujuh,